Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tentang begini. Orang baik cepat mati. Benarkah? Ya, ini bukan statement ya, tapi pertanyaan. Saya tidak tahu dengan Anda, apakah Anda pernah membaca satu tulisan, mungkin entah itu di media sosial atau menyimak ucapan seseorang di YouTube yang mengatakan orang baik itu cepat dipanggil Tuhan, cepat wafat dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka punya satu pembenaran, yaitu mereka punya teman-teman yang menurut mereka baik, kemudian meninggal lebih dulu dibandingkan mereka yang merasa tidak sebaik yang meninggal itu. Kemudian beberapa yang beragama Islam juga merujuk kepada Nabi Muhammad yang umurnya nggak sampai ratusan tahun gitu ya. Nah, gini. Saya tidak mengatakan bahwa statement itu salah, tetapi saya ingin mengkritisi karena kalimat itu kalau tidak dipahami dalam konteksnya atau digeneralisir akan membuat orang jadi tidak semangat menjadi orang baik. Kan kesannya begini, orang baik cepat dipanggil Tuhan, cepat mati. Wah, gue pengen hidup lama di dunia, mendingan gue jahat aja deh, nggak terlalu baik-baik amat, biar nggak cepat mati, kan begitu. Nah, jadi saya ingin melengkapi supaya tidak terjadi misleading ya, tidak terjadi satu penggiringan yang secara tidak sadar tuh membuat orang nggak semangat jadi orang baik. Jadi, apakah orang baik itu betul-betul lebih cepat mati? Sebagaimana misalnya kalau Anda ke taman bunga, bunga-bunga yang indah itulah yang akan Anda ambil misalnya gitu. Jadi gini, pertama ya, saya punya satu gagasan pendapat bahwa ada juga orang baik yang hidupnya panjang. Dan ada orang jahat yang juga cepat mati. Gitu loh. Itu satu fakta yang kadang orang tidak lihat ketika memegang sebuah pendapat yang pertama tadi bahwa orang baik cepat mati. Buktinya apa? Anda bisa cek banyak para pertapa, para biksu, ya, para wali yang umurnya panjang gitu loh. Sampai mereka itu sampai ratusan tahun itu bahkan bukan hanya tidak meninggal atau belum meninggal, tetapi mereka masih sehat walafiat. Kayak gitu. Kemudian Anda bisa cek juga ya bahwa saya kemarin dapat data, walaupun saya nggak tahu nih apakah ini bisa dipegang atau tidak, tapi secara logika masuk akal. Nabi-nabi di agama Islam sebelum-sebelumnya tuh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, nabi-nabi jauh sebelum Nabi Muhammad, itu umurnya panjang-panjang loh, ratusan tahun loh. Kalau Anda meyakini bahwa orang baik cepat mati, berarti para nabi yang umurnya panjang itu berarti bukan orang baik dong. Jadi, itu adalah sanggahan pertama bahwa ketika Anda mengatakan orang baik cepat mati, maka kemungkinannya Anda itu tidak mengenal, tidak mengetahui atau lupa bahwa banyak orang baik yang umurnya panjang. Dan banyak orang yang jahat umurnya pendek. Kayak gitu ya. Yang kedua adalah, kalau memang ada orang baik itu cepat mati, misalnya karena penyakitan lah, karena banyak gangguan kesehatan, itu karena banyak orang baik itu jahat kepada dirinya sendiri. Jadi definisi baik itu biasanya adalah definisi ketika orang itu berhubungan dengan orang lain. Jadi
sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dianggap bukan bagian dari kebaikan itu. Nah, oleh karena itu banyak orang baik yang tidak pernah menyakiti orang lain, ya, tidak pernah menyakiti orang lain, tetapi dia menyimpan segenap kekesalannya, kejengkelannya yang tidak terungkapkan keluar. Itu disimpan di dalam dirinya sehingga menghantam ke dalam psikologisnya yang akhirnya mempengaruhi tubuhnya. Jadi, makanya Anda mungkin heran kok ada orang pemarah, malah sehat-sehat saja, hidupnya panjang, yang nggak pernah marah-marah, malah penyakitan cepat mati. Karena energi marahnya itu sebetulnya bukan tidak ada, tetapi ditahan, sehingga menghantam ke dalam fisiknya yang tidak kuat. Ya, jadi orang yang disebut baik sebetulnya tidak cukup hanya tidak menyakiti orang lain, tapi juga tidak menyakiti diri sendiri. Nah, banyak orang tidak menghitung tentang hal ini ketika melabeli seseorang itu baik. Makanya ada satu stigma atau apa ya, orang baik itu sering merasakan perih, orang baik itu sering ditipu. Anda pasti pernah mendapatkan WA seperti itu, ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah saya lihat contekan. Jadi ada orang yang tidak bisa membedakan antara orang baik dengan orang lemah. Ya, saya pernah membahas spesifik tentang hal ini di video terdahulu. Jadi, Anda misalnya disakiti, ya, Anda ditindas, Anda direndahkan, Anda dijajah, terus Anda nerimo, sabar, tidak melawan. Itu identik seperti itu tuh kayak orang baik, seperti di sinetron-sinetron Indonesia yang bisanya cuma berdoa tapi tidak mau menunjukkan kekuatan. Nah, banyak orang mencampur adukan antara orang baik dengan orang lemah gitu loh. Orang baik itu juga harus kuat sehingga bisa menegakkan kebaikan dan kebenaran. Orang baik itu bukan terus jadi lemah gitu loh. Nah, ini sudah kacau balau akhirnya, sehingga dari 3 hal tadi, ya, orang belum paham sehingga membenarkan kalimat orang baik cepat mati. Nah, jadi memang ada orang baik yang mati duluan, tapi bukan berarti semua orang mati itu menunjukkan kecenderungan begitu. Ya, nggak fair ya, nggak begitu cara kita dalam memandang kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.